Makanya sekarang sebenarnya saya sejak 2010 saya buat pilot project jeruk waktu itu belum ada yang nanam. Belum ada nanam. Belum ada yang nanam, saya nanam. Petani bilang, bahaya, masih ada itu virus, penyakit, bukan virus, bakteri, CPPD. Saya bilang dari sisi keilmuan saya jurusan ilmu hama penyakit, tumbuhan. Iya. Saya konsultasi ke beberapa profesor, dia bilang, Bahtiar, jeruk itu kalau daerah sentralnya pernah terserang CPPD, 8-10 tahun setelah punah itu bisa tanamin lagi. Saya bilang 2002 waktu itu saya penelitian dan waktu itu sudah saya anggap punah. Hitung 1-2 tidak banyak lagi yang ada produktif. 2010 saya buat pilot project. 1 hektar bisa 70 ton. 70 ton. Kalau harga sekarang 7.500 berapa ratus juta? Iya betul gila ya. Gila sekali. Nggak usah 70 ton, 40 ton saja. Dikali 7.000 per kilo. 7 kali 4. Betul, 28 ya. 280 juta. 280 juta. Per 1 tahun. 1 tahun. Selamat pagi viewers BDD dimanapun Anda berada. Saat ini di studio telah bersama kita Bapak Bahtiar Manajeng. Beliau adalah area manager, bukan Pak ya? Regional manager Pak ya? Regional manager PT Syngenta untuk Kalimantan dan Sulawesi, dan juga adalah ketua umum daripada Japnas ya? Ya, untuk Luwu Utara. Japnas, jadi jaringan pengusaha Indonesia Pak ya? Nasional Indonesia ya? Jaringan pengusaha nasional. Japnas. Japnas ya. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah luar biasa hari ini. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik-baik juga. Wah, alhamdulillah. Saya lihat ini masih muda, ganteng. Alhamdulillah. Saya tidak bawa dompet. Ya, saya lihat Bapak asli Luwu Pak ya? Saya Luwu Utara, tepatnya di Utara. Malangke. Oh, Malangke. Keluarga petani. Keluarga petani. Sampai hari ini juga masih petani. Sampai hari ini masih petani. Wah, alhamdulillah. Ya. Malangke. Wah, Malangke itu ya saya cukup terkenal sampai di sini Pak. Waktu saya itu dengar pertama nama Malangke itu masih usia sekolah, di tahun 90-an itu dengan jeruk Malangke. Manisnya Malangke jeruk itu. Malangke, iya, betul. Bisa cerita sedikit Pak itu Pak? Iya. Jeruk Malangke. Iya. Ini apalagi punya kalau di saya ya. Iya. Semacam secara emosional. Oh iya, sangat dekat secara emosional dengan buah ini ya. Dengan nama ini. Nama ini ya, betul. Iya. Karena sebenarnya sampai saya duduk di sini, itu peran jeruk Malangke ini sangat besar dalam hidup saya. Luar biasa ya. Seperti apa itu Pak perannya itu? Iya. Jadi sebenarnya keluarga saya keluarga miskin ya. Saya tidak malu menyebut keluarga saya sebagai keluarga miskin. Karena memang dari sana. Dari sana. Petani Pak ya? Petani. Dan kehidupan petani sampai hari ini pun masih banyak yang susah. Masih banyak yang susah. Susah. Ya. Jadi saya tidak malu. Iya, betul. Saya berasal dari keluarga petani yang miskin. Iya. Nah, seandainya komoditi ini tidak sampai di kampung saya, jeruk ini. Iya. Mungkin saya tidak kuliah di Makassar. Oh, begitu. Tidak bisa melanjutkan pendidikan di universitas. Iya, berarti Bapak melanjutkan pendidikan di mana Pak? Di Unhas. Di Unhas. Di Unhas karena jeruk Malangke ini ya. Jeruk Malangke. Makanya ambil jurusan pertanian. Oh, iya. Berarti berarti dari kecil Bapak sudah ini ya. Betul. Oke, luar biasa. Iya. Ya, sampai saat ini apa masih ada Pak komoditi itu atau sudah, karena sudah lama saya tidak dengar ini. Iya, jadi namanya lagi saat ini. Betul. Jadi tadi Masnya langsung mengingat jeruk ketika saya menyebut Malangke. Iya, betul ya. Jadi sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa jeruk Malangke menjadi sebuah brand. Betul, iya. Sebenarnya ini menjadi sebuah potensi. Betul ya. Untuk daerah, untuk masyarakat, kalau dimaksimalkan bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan. Betul. Jeruk Malangke ini kalau sekarang karena begini, kejayaan jeruk Malangke ini kan di tahun 90-an. 90-an, betul. Akhir 80-an sampai tahun 2000. Sampai 2000. Berarti ya hampir sekitar 22 dekade gitu ya Pak ya? Betul. Iya, cukup lama. Dan saya mengikuti prosesnya. Proses dalam artian
menuju punahnya, karena jeruk menuju ini punahnya. karena sedih sekali Pak menuju punahnya. Iya betul. Iya. Betul, karena penelitian saya di di tahun 2002 itu mengenai jeruk. Oh, berarti Bapak penelitian mengenai saking cintanya Pak ya. Untuk sarjananya ya. Saya teliti hama jeruk kutu loncat Diaporina citri yang menjadi vektor penyakit yang mematikan di jeruk. Penyakit ini sangat ditakuti oleh petani jeruk, namanya CVPD. Oh, CVPD namanya. Citrus Vine Development, CVPD, Citrus Vine Point Development. Jadi apalagi namanya penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang dipindahkan oleh kutu tadi, Diaporina citri yang saya tadi di tahun 2002, dan itu sudah mengarah ke punah waktu itu. 2003, 2004 sudah habis jeruk itu, dan sampai saat ini sudah mulai ada panen, sudah ada lagi saat ini petani sudah mulai kembali menanam coba-coba, ada beberapa hektar gitu. Dan alhamdulillah berhasil. Oh, sudah berhasil lagi ya, mestinya ini didorong oleh pemerintah supaya bisa lompatannya lebih cepat gitu. Iya, karena kan dulu sejarahnya Pak ya. Betul, walaupun sekarang saya lihat ada program dari kementerian reaksi membagi-bagi jeruk, tetapi harapan saya bukan hanya sekedar membagi-bagi bibit ya. Iya. Harusnya Lutra mengembangkan sentra pengembangan bibit. Pengembangan bibit. Penangkaran bibit. Mestinya Pemda punya pusat pengembangan bibit sehingga petani bisa mengakses lebih murah. Betul. Kalau bisa gratis. Iya, kalau bisa gratis. Karena kan sebenarnya bisa saja bekerja sama, misalnya teknisnya ya. Iya. Pemda melalui Perusda bekerja sama universitas dan balai jeruk yang di Jawa Timur buat sentra penangkaran. Betul. Supaya terjamin kualitas bibitnya, bebas penyakit. Dan tentu harus bersertifikat. Harapannya ke depannya kalau itu dilakukan lompatannya pasti, karena dulu Lu Utara itu punya 23.000 hektar. 23.000. Bayangkan. Wih, seluas apa, berapa kecamatan itu, Pak? Hampir semua petani punya di 2 kecamatan itu, Malangke Barat itu. Iya. Hampir semua petani punya kebun jeruk. Bapak sendiri punya ya? Orang tua maksudnya. Iya. Almarhum bapak saya. Punya juga. Dan itu yang dipakai untuk biaya kuliah ke Makassar. Betul, dan di laptop saya punya laptop itu wallpapernya itu foto bapak saya yang lagi almarhum, lagi kerjakan, lagi memelihara. Iya. Selalu saya harus pasang, saya lihat itu bahwa saya dari sana. Masa Allah, luar biasa. Iya. Ya, saat ini Bapak sebagai regional manager PT Syngenta itu ya. Bisa sedikit bicara Pak, bisa Syngenta itu bergerak di bidang apa ya? Alhamdulillah dapat amanah ya. Iya. Untuk di profesional sebagai regional sales manager PT Syngenta Seed Indonesia untuk wilayah Sulawesi Kalimantan. Ya, perusahaan ini adalah perusahaan multinasional dari Swiss. Oh, dari Swiss ya. Core bisnis kita di Indonesia ada 2. Iya. Seed khususnya untuk benih jagung. Kemudian divisi kedua itu adalah crop protection atau pestisida. Oh, nah saat ini di Indonesia itu 2 divisi ini, termasuk di Sulawesi dibagi 2 divisi, dan saat ini saya di divisi seed bisnis. Walaupun sejak 2011 sampai 2018 awal organisasi berubah, 2 divisi, saya diberi kepercayaan untuk di divisi seeds. Sulawesi ditambah Kalimantan. Berarti sering bolak-balik ke Kalimantan Pak ya? Sebelum pandemi. Kalau sebelum pandemi jarang di rumah. Oh, jarang di rumah. Setelah pandemi work from home. Wow, mantap. Iya, kalau jagung, berarti Bapak betul-betul ya waktu kecil dulu atau masih sekolah di jeruk, sekarang di jagung ya, banyak jagung. Ya, pekerjaan harus mengharuskan saya lebih banyak concern di budidaya di komoditi jagung. Iya. Sulawesi Selatan sendiri yang termasuk penghasil jagung yang cukup bagus Pak ya? Kalau di Sulawesi Selatan lah yang terbesar. Setelah baru Gorontalo.
Oh, jadi Sulawesi yang paling besar baru Ya, Gorontalo. tapi mungkin masnya di mindset Gorontalo yang lebih besar. Iya. Gaungnya. Iya. Karena Pak Fadel paham marketing. Dia jual Betul, isu dia jual isu. Gorontalo sebagai provinsi jagung. Oh, begitu Pak ya. Luas lahan kita jauh lebih besar. 2 kali lipat dari Gorontalo. Dari Gorontalo. Iya. Iya. Lebih potensial Sulsel kalau bicara jagung. Jagung ya. Betul. Oh, iya. Luar biasa. Betul. Makasih. Oh iya Pak, ya bisa cerita sedikit enggak? Ya maksudnya awal-awal Bapak mungkin tamat SMA terus kuliah terus sampai di titik saat ini. Iya. Oke. Iya. Ya, sebenarnya saya karena keluarga dari petani ya. Iya, oke. Hidup di komunitas pedesaan yang tentu pola hidupnya cara hidup kita itu sangat sederhana. Sangat sederhana. Apalagi Palopo ini kan sangat jauh dari kota provinsi ya. Jauh dari peradaban. Dulu Pak ya. Dulu kalau sekarang enggak lagi. Sekarang sudah lagi. Betul. Dulu karena hidup di masyarakat pedesaan ya. Bahkan saya tidak punya mimpi sedikit pun untuk sekolah. Pernah tidak punya mimpi? Iya, pernah. Dalam hidup saya di SMP itu malah saya tidak mau lanjut pada saat kelas 3 itu. SMP tidak mau lanjut ke SMA? Tidak mau lanjut. Biasanya kan sampai SMA Pak, saya tak usah kuliah. Ini Bapak, saya enggak. Bapak dari SMP sudah. Karena pada SMP itu masyarakat Malangke sudah sukses dengan jeruk. Sudah sukses? Waktu saya SMP. Iya, dan Bapak salah satu yang sukses itu. Orang tua saya. Orang tua iya. Punya beberapa, tidak banyak sih. Tapi alhamdulillah waktu itu bisa membiayai untuk hidup sudah lebih dari cukup Pak ya. Betul. Iya. Tambah sedikit komoditi lain gitu kan. Nah, waktu itu di SMP saya sampaikan ke orang tua, saya tidak mau lanjut. Iya. Kenapa? Saya dikasih mengurus kebun jeruk 1 tahun. Saya mau beli motor ninja warna hijau. Motor ninja warna hijau. Motor ninja warna hijau. Tahun berapa itu? 90-an kah? Kira-kira ya. 91. 90-an lah ya. 93 94. 93 94. Wah, motor ninja warna hijau. Waktu itu seksi sekali menurut saya. Betul, sangat seksi, betul. Dan itu impian mungkin impian anak muda Pak, karena saya juga memimpikan itu. Saya juga pernah memimpikan itu. Iya. Mungkin dari situ kemudian kebetulan kalau di keluarga saya ini kan yang sekolah di universitas lanjut kuliah itu sangat sedikit. Bapak anak berapa? Saya anak terakhir. Wah, Bapak anak bungsu. Iya. Dari 5 bersaudara. Dari 5 bersaudara. Nah, kakak saya tidak ada sarjana. Iya. Nah. Terus sampai tetap mau ke SMA tadi kan nggak mau nih? Apa? Iya. Nah, saya alhamdulillah saya punya satu sepupu kakak gitu yang sarjana muda. Oh, sarjana muda ya. Sarjana muda gitu. Dia sampaikan ke saya. Harus kuliah, harus sekolah, harus lanjut. Iya. Kalau sekarang berpikir naik motor, punya motor, nanti juga kalau ada rezeki, kalau sekolah bisa dibelikan motor. Bisa dibelikan motor. Kan cara masuknya masih SMP kan? Masih SMP betul ya. Jadi tidak bisa cerita banyak. Betul, mungkin ya kakak saya itu. Iya. Jadi kakak saya meyakinkan harus sekolah. Iya. Untuk memperbaiki masa depan. Saya ingat itu. Perbaiki masa depan hanya melalui pendidikan. Iya. Akhirnya waktu itu kakak saya yang sekarang sudah polisi, sudah perwira di Sulawesi Tenggara, putus sekolah di Palopo. Dia lanjut SMA di Palopo, putus 1 tahun. Dia sudah kembali jadi anak kampung. Anak kampung lagi, Saya bilang ke orang tua, boleh Ji, saya lanjut SMA. Iya. Kalau kakak itu. Iya. Berarti mungkin ya belum maksimal mungkin kemauan Bapak untuk lanjut, karena buktinya Bapak ngasih syarat untuk bisa kalau saya mau lanjut, kakak harus lanjut duluan kan begitu ya. Paling tidak gini, ada yang saya temani kan? Iya. Karena kan harus keluar kota. Oh, agak jauh Pak ya? Dari Malangke ke Masamba, harus ke Masamba kan? Oh, berarti cukup berapa kilo tuh Pak? 40. Harus tinggal di sana sama sepupu.
sepupu saya itu yang kerja di Masamba yang tadi sarjana muda itu saya ikut di situ. Oh, untuk sekolah itu mesti ikut di situ karena dari tempat domisili Bapak itu jauh. Betul. Oke. Jadi walaupun saya biasa naik sepeda pulang balik. Naik 40 sepeda? kilo itu. 40 kilo naik sepeda? Wah, lumayan ya. Waktu SMA saya biasa naik sepeda dari Masamba ke Malangke ke Masamba. Wah, itu butuh sejam lebih mungkin itu Pak ya kalau naik sepeda? Lebih ya. Tapi kan umur segitu enggak terasa. Iya, betul, masih muda betul ya. Lanjut cerita, kakak saya alhamdulillah mau. Oh, mau juga. Iya. Lagi. Betul. Betul saling support ini ceritanya Pak. Kakak dengan Bapak. Iya, betul. Dari situ akhirnya lanjut kita SMA tamat alhamdulillah sama-sama di SMA 1 Masamba. SMA 1 Masamba. Nah, di lingkungan SMA Masamba ini sudah mulai terbuka. Iya. Pemikiran. Teman-teman sudah ingin kuliah di Jawa. Iya. Di PB di apa sih itu gitu Iya, kan. betul. Ada yang di Unhas gitu. Akhirnya saya bilang saya lanjut di Unhas saja. Di Unhas saja, ya. Nah, ikut tes. Kakak saya melanjut mendaftar di kepolisian. Oke. Saya masuk kuliah dan alhamdulillah masuk di Unhas jadi Mapala. Mahasiswa paling lama. Saya kira mahasiswa pencinta alam, Pak. Mahasiswa paling lama karena 7 tahun lebih baru selesai. 7 tahun, iya. Begitu. Masalah 7 tahun. Tapi alhamdulillah sekarang ya mungkin sudah bisa dibilang sukses Pak ya. Sudah jadi regional manager untuk di level ya manajemen perusahaan sudah cukup tinggi tuh. Yang mungkin sudah jadi impian beberapa karyawan mungkin Pak kalau sudah untuk regional manager. Kalau sukses itu kan subjektif ya. Subjektif ya. Saya sebenarnya pada saat sarjana sudah sukses. Oh begitu, iya. Merasa sukses waktu itu. Sukses, betul. Walaupun masih susah beli rokok waktu itu. Saya masih merokok. Sekarang alhamdulillah sudah bebas dari asap kolonialisme. Ah begitu, iya. Rokok. Betul. Oke. Ya alhamdulillah dengan posisi ini bisa banyak hal yang kita bisa lakukan. Bisa juga membantu keluarga kita. Iya. Alhamdulillah. Betul. Terutama untuk anak-anak ya. Iya, betul. Bisa lebih baik pendidikannya dari kita. Iya. Bapak kan ngurus wilayahnya Kalimantan Sulawesi ya. Ada kesulitan enggak Pak sih yang Bapak hadapi ya sebagai posisi Bapak saat ini? Saya sebenarnya kan passion saya itu kalau ditanya apa hobi, apa passionnya? Iya. Jalan-jalan. Oh, berarti kalau jalan-jalan klub lah ya. Satu, yang kedua saya hobi nyetir. Oh begitu. Iya. Jadi kalau teman-teman biasanya gini, panggilnya Bakti gitu kan? Oh Bapak dipanggilnya Bakti? Iya, Bakti atau Tiar. Iya. Banyak teman-teman Bakti. Gitu. Iya. Bakti tidak capek. Dulu sebelum pandemi. Iya. Karena saya tiba-tiba ada di Bone, tiba-tiba ada di Pinrang, tiba-tiba ada di Mamuju. Dan itu nyetir sendiri? Kalau di Sulawesi Selatan nyetir sendiri. Perusahaan kita tidak boleh ada driver. Oh begitu. Dan juga saya tidak suka di driver sebenarnya. Karena hobi saya di situ. Ya kalau hobinya traveling, petualang ya pasti lebih nyaman bawa sendiri. Betul. Jadi sebenarnya kan hanya jarang di rumah saja. Nah saya hobinya di traveling. Iya. Keliling gitu kan. Berarti bisa ini Pak ya, bisa wisata sambil kerja gitu Pak ya. Jadi prinsip saya sebenarnya wisata sambil kerja, bukan kerja sambil wisata. Oh begitu. Wisata. Ya, jadi sebenarnya kan hanya kalau dari sulitnya ada dua luas wilayah yang cukup luas gitu, dua provinsi, 2 pulau yang harus rutin kita kunjungi customer, ketemu tim ya kan. Buat kegiatan teman-teman di sana harus dihadiri gitu kan. Yang kedua karena di sales ada target bulanan. Betul ya. Dan alhamdulillah kalau persoalan target itu hanya persoalan strategi saja sih. Begitu ya. Nggak boleh kita menganggap itu masalah, beban, nggak boleh. Iya. Karena kalau sudah dianggap masalah itu sudah bisa jadi mengganggu, stres gitu Pak ya. Saraf kita. Iya. Oh berarti teknik Bapak menghadapi target seperti itu ya? Seperti itu. Apa tadi bisa diulang? Bukan menjadi target itu bukan menjadi apa? Bukan menjadi beban. Bukan menjadi beban. Iya. Nggak boleh jadi beban. Nggak boleh jadi beban. Iya. Karena sebenarnya kalau dari sisi strategi kita, kalau syaratnya semua dipenuhi, kan logikanya kayak gitu. SOP-nya untuk dapat itu kan kita buat di awal tahun. Iya betul. Dalam kondisi normal ya. Iya. Kita bisa dapat itu. Berarti bukan target yang bermasalah, kita di sininya SOP-nya. Iya SOP-nya. Dari Januari sampai Desember kita buat seperti ini. Target yang pendek, menengah. Betul.
kalau itu kita lakukan dengan KPI-nya, betul. Okay, kita punya KPI dan yeah. kita punya kalau bahasanya ini bahasa marketingnya kita punya strategi taktiknya untuk mencapai goal ya, kita betul, itu. betul. Gitu. Jadi sebenarnya saya enjoy saya happy dengan pekerjaan saya karena itu tadi betul. Saya traveling dan pekerjaan saya mengharuskan saya traveling. Luar biasa. Berarti ya saat ini ya Bapak sudah menikmati pekerjaan dan Bapak enjoy dengan pekerjaan. Betul. Dan ya memang passion Bapak di situ juga, berarti ya sudah nyaman gitu. Betul. Pak ya. Dan tempat saya bekerja ini membuat saya bisa keliling dunia juga. Bisa keliling dunia. Sampai ke Amerika sana. Oh, begitu. Itu program dari perusahaan kah atau? Betul. Jadi program ya semacam bonus lah. Oh begitu. Bonus. Itu bonus tahunan kah atau 6 bulanan kah? Tahunan biasanya. Tahunan biasanya. Semi itu bisa sampai 2-3 kali ke luar negeri. Dalam 1 tahun. Luar biasa. Berarti ya hobinya semakin ini dong, Pak. Betul. Semakin meluas, bukan hanya di Sulawesi, di Kalimantan. Bisa kemana-mana. Waduh, luar biasa. Iya. Dari pohon jeruk. Dari yang tadinya enggak mau SMA, Pak ya. Betul. Makanya sekarang sebenarnya saya sejak 2010 saya buat pilot project jeruk waktu itu belum ada yang nanam. Belum ada yang nanam, saya nanam. Petani bilang, bahaya. Masih ada itu virus, penyakit, bukan virus, bakteri, CPPD. Saya bilang dari sisi keilmuan saya jurusan ilmu hama penyakit, tumbuhan. Iya. Saya konsultasi ke beberapa profesor, dia bilang, Bahtiar, jeruk itu kalau daerah sentralnya pernah terserang CPPD, 8-10 tahun setelah punah, itu bisa tanamin lagi. Saya bilang, 2002 waktu itu saya penelitian dan waktu itu sudah saya anggap punah. Hitung 1-2 tidak banyak lagi yang ada produktif. 2010 saya buat pilot project untuk percontohan di desa saya, di desa Waitua waktu itu 2010. Dan saya kerjasama dengan Lotemart Makassar, dengan Pemuda Tani HKTI Sulawesi Selatan. Karena waktu itu saya ketua umum Pemuda Tani HKTI Sulawesi Selatan. Buat demplot di sana, alhamdulillah berbuah, produksinya bagus dan panen perdana di akhir 2012. Ibu Indah. Oh ya, Pak Bupati. Yang sekarang Ibu Bupati. Itu saat itu wakil bupati. Sempat hadir panen perdana di kebun saya. Oh, luar biasa. Dan saya menyampaikan ke masyarakat, jeruk sudah bisa kembali. Oke. Sayangnya belum bergerak cepat. Yang harusnya didorong oleh pemerintah. Oke. Sekarang masih inisiatif masyarakat. Walaupun tahun ini saya lihat 2020 ini ada program pemerintah, Kementerian Pertanian, program reaksi pengadaan bagi-bagi bibit gratis. Tapi itu bagus ya. Tapi menurut saya harus melakukan lompatan. Iya. Luwu Utara bukan lagi hanya untuk bagi-bagi beli dari Jawa bibitnya. Luwu Utara harus menjadi sentra penangkaran bibit supaya petani lebih mudah akses bibitnya, ya kan? Bisa lebih murah, terjamin kualitas karena bersertifikat, harus sesuai dengan SOP. Dan kalau tidak mungkin Luwu Utara kembali harum dengan jeruk malangke. Dengan jeruk malangkenya. Karena jeruk malangke, jeruk itu adalah komoditi yang sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan, Pak ya. Padi nggak ada apa-apanya, sawit nggak ada apa-apanya. Dibanding jeruk ini, termasuk porang sebenarnya masih menang. Iya. 1 hektar bisa 70 ton. 70 ton. Kalau harga sekarang 7.500 berapa ratus juta? Iya, betul. Gila ya. Gila sekali. Nggak usah 70 ton, 40 ton saja. Dikali 7.000 per kilo. 7 kali 4. Betul, 28 ya. 280 juta. 280 juta. Per 1 tahun. 1 hektar. Wah, kayaknya tugas Bapak ini sebagai putra daerah ya yang ikut mendorong lah. Ikut mendorong. Oh ya, ini kan kita baru selesai pilkada beberapa hari kemarin kan. Oh iya betul. Iya, kayak biasanya kan ada yang mungkin putra daerah kalau sudah sukses di luar, mungkin mau kembali ke daerahnya. Ya paling tidak ya mungkin jadi balon lah. Bapak pernah enggak berkeinginan seperti itu? Oh gitu. Iya. Pilkada ya. Ya 2020 sebenarnya punya mimpi kemarin. Oh punya mimpi kemarin. Sempat punya mimpi. Iya. Dan kita sejauh mana sudah berjuang ke sana. Sudah berjuang. Oke. Kita sudah pakai konsultan yang profesional. Ada konsultan. Oke, berarti sudah serius betul Pak ya kemarin. Dan jaket ini salah satu peninggalan
tim kami. Perjuangan itu. Ya, dan ini adalah tagline saya di Luwu Utara. Oh, energi baru. Ya. Dan ini adalah moto hidup saya. Apa itu? MDBD. Bisa lebih jelaskan apa itu? MDBD ini mimpi diperjuangkan, bukan dimimpikan. Oke, mimpi diperjuangkan, bukan diimpikan. Bukan dimimpikan. Bukan dimimpikan. Ya. Ya, jadi lanjut dari itu. Ya. Kemarin kita sudah pakai konsultan dan sudah melakukan program door-to-door campaign. Oke, ya. Sampai riset, survei, data sudah kita punya, negosiasi sudah kita lakukan. Iya. Jalan Tuhan belum. Oke. Memberi saya. Jadi belum sampai tahap maju gitu ya sebagai calonnya, tapi sudah proses menuju ke sananya ya. Dan saya sangat yakin bahwa Tuhan sudah. Tapi setidaknya Bapak sudah ada langkah ke sana kan. Paling tidak ya langkahnya sudah ada. Iya, mungkin kalau untuk ya mungkin 5 tahun ke depan mungkin mau dicoba lagi ya. Saya ikut mendoakan Pak, mudah-mudahan. Amin. Kalau saya sih prinsipnya adalah dialirkan saja prosesnya. Kita lakukan yang terbaik saja. Jadi bagi saya rezeki tidak pernah tertukar. Oke, iya. Kalau misalnya saya hanya ditakdirkan sebagai masyarakat biasa ya, akhir saya pasti hanya masyarakat biasa. Tetapi kalau saya sudah ditulis di atas akan menjadi Bupati Luwu Utara, insya Allah Bupati Luwu Utara. Amin, luar biasa. Oh iya, biasanya Bapak kan ya untuk posisi di profesi ya sudah cukup bagus lah levelnya ya. Ya. Punya keinginankah untuk membangun ya satu bisnis sendiri atau mungkin saat ini apa sudah dilakukan juga? Oh iya, ini pertanyaan yang bagus. Iya. Ya, sebenarnya saya tidak pernah punya harapan sampai pensiun nggak mau pensiun, betul ya. Sampai pensiun artinya saya harus kena nyaman. Zona nyaman, iya. Kalau di perusahaan sekarang ini kan benar-benar kita dienakkan dengan fasilitas luar biasa. Semua mau apa bisa. Semua bisa ditembus Pak ya. Bisa. Nginap di hotel bintang. Nginap di hotel tinggal diklaim. Harga 3-4 juta saya pernah bayar satu malam. Kantor bisa bayar. Iya. Tapi kita tidak bisa membuat lompatan karena kalau kita masih employee karyawan, ya betul, ya segitu-gitunya ya. Sehebat apapun Anda sebagai employee, saya segitu-gitunya. Iya, karena ada yang ngasih Pak ya, ada yang takaran kamu segini ya. Betul. Jangan lewat daripada itu ya. Kalau kita sakit nanti sudah. Kalau kita employee, kita hanya digunakan pada saat kita sehat. Kita hanya dibutuhkan pada saat kita masih bisa bekerja. Betul. Nah, kalau kita punya usaha, kita mungkin liburan, uang akan terus mengalir kalau sistemnya sudah jalan. Betul. Nah, prinsip itu kemudian sebenarnya saya sudah memulai beberapa tahun lalu, mulai 4-5 tahun lalu. Oh, sudah memulai. Mulai sedikit investasi kecil-kecil lah. Iya. Supaya ada pendapatan pasif. Betul. Sangat inspiratif. Kecil-kecil. Iya. Oh iya Pak, ya Bapak sebagai putra daerah yang dulunya kecil di kampung sana, mungkin apa harapannya Bapak dengan ya pemenang pilkada yang baru saja selesai ini kepada pemimpin baru? Tentu harapan saya sebagai masyarakat Luwu Utara ya, bagian dari masyarakat tani gitu. Tentu harapan saya adalah bagaimana kemudian menyelesaikan pekerjaan utama, pekerjaan rumah Pemda untuk ke depan. PR utama di sana ada 3, Mas, di Luwu Utara, dan itu pekerjaan sangat berat. Kalau dikerjakan tidak totalitas, tidak punya prinsip, kemudian tidak punya visi, kegagalan akan terulang. Oh begitu. Pekerjaan PR utama pertamanya itu adalah kemiskinan. Luwu Utara ini masih nomor 3 termiskin di Sulsel. Oke. Itu pertama. Iya. Dan kalau kita berbicara masyarakat miskin, berarti kita berbicara masyarakat tani. Di Luwu Utara ya. Iya. Karena kurang lebih 80% masyarakat Luwu Utara adalah petani. Berarti yang miskin adalah petani. Iya, betul. Dan itulah asal saya di sana. Orang tua saya dulu waktu saya masih SMP, masih kecil gitu, sebagai petani juga, sampai masih kuliah,
alhamdulillah bisa sedikit ini. Tapi bagi petani yang punya lahan tidak terlalu luas, hanya di bawah 1 hektar, pasti miskin. Pasti miskin. Dan fakta hari ini data di BPS seperti itu. Kalau kita jujur melihat kondisi masyarakat, memang susah. Iya. Itu PR utama terbesar. Yang kedua, banjir tahunan. Jadi banjir utara itu setiap tahun banjir. Iya, dan kemarin ini yang itu cukup bencana banjir bandang. Itu tambahan ketiga itu. Iya. Tapi setiap tahun nggak ada. Lain lagi bencana banjir yang kecil-kecil maksudnya, ada. Yang kecil. Bukan kecil juga. Oh, gede juga. Itu merendam puluhan desa. Dan itu luapan Sungai Rongkong, ya, Sungai Rongkong sana itu airnya, volume airnya setiap tahunnya paling besar, dan itu merendam beberapa kecamatan di Luwu Utara setiap tahun. Ini harus ditangani, harus diselesaikan. Kita tidak bisa mengatakan ini dari Tuhan, dari alam. Iya. Kita hadir di sana untuk menangani itu. Betul. Pemerintah untuk hadir. Iya. Untuk bagaimana kemudian memaksimalkan potensi, memaksimalkan sumber daya kita, memaksimalkan APBD kita, memaksimalkan jaringan kita ke provinsi, ke pusat untuk menarik anggaran membangun itu. Banjir ini harus dihilangkan. Betul. Banjir tahunan, karena itu sudah ada solusinya sebenarnya. Kalau mau serius menanganinya itu. Oke. Institusi atau departemen yang menangani soal itu sebenarnya sudah ada rekomendasi. Cuman butuh keseriusan. Itu satu. PR yang kedua. PR yang ketiga tadi itu banjir bandang. Sisa banjir bandang, pasca banjir bandang Kota Masamba sampai hari ini belum selesai. Masih banyak yang harus dibenahi. Masih sangat banyak. Jadi bagi saya, harapan saya bahwa pemimpin yang terpilih selamat dan selamat bekerja. Mudah-mudahan harapan-harapan masyarakat itu bisa terwujudkan sehingga paling tidak terprogres, Pak, ya. Betul, sehingga Luwu Utara bisa keluar dari kemiskinan dan Luwu Utara bisa lebih sejahtera. Oke. Oh ya, satu lagi, Pak. Untuk yang anak-anak muda milenial ini, ya kira-kira apa harapan Bapak? Iya, kalau saya sebenarnya selalu kalau ketemu teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa, saya bilang jangan pernah berpikir jadi pegawai, apalagi PNS. Apalagi PNS. Harus jadi pengusaha, entrepreneur. Oh, begitu, Pak. Wah. Ya, harus jadi entrepreneur muda, terutama agropreneur, yaitu pengusaha yang memaksimalkan potensi sektor pertanian kita. Oh, gitu ya. Di Luwu Utara kita kaya dengan sektor perikanan, kelautan, kita kaya dengan peternakan, sumber daya peternakan, kita kaya dengan pertanian pangan, perkebunan, sayuran dataran tinggi, wisata, itu sangat besar potensinya. Sehingga saya berharap teman-teman milenial ini tidak lagi berpikir untuk menjadi kantoran, tapi bagaimana menjadi pengusaha. Sehingga saya sangat tertarik kemarin ketika diskusi dan ditawari menjadi ketua Japnas untuk Luwu Utara. Ya. Harapan saya akan menjadi bagian dari pemerintah, masyarakat untuk mendorong terwujudnya entrepreneur muda dari kaum milenial nantinya dengan memaksimalkan potensi agro kita di Luwu Utara. Iya. Wah, luar biasa. Terima kasih. Sangat inspiratif. Terima kasih. Oke. Ya, Viewers BDD, demikian tadi bincang kita dengan Bapak Bakhtiar Manajeng, sangat inspiratif. Saya Haidir, BDD Indonesia, sampai jumpa.